Seharusnya orang-orang yang memiliki tenaga yang berkurang 50% seperti kita, seharusnya bisa lebih mudah menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan apapun itu maksiat, baik berucap apalagi berbuat, itu pasti menggunakan tenaga, dan tenaga kita dikurangi karena kita tidak makan dan tidak minum sepanjang hari. Dengan itu kita terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ditutup pintu neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita, penerang dunia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap setiap hari selalu bisa bersolawat untuk beliau. Mudah-mudahan dengan itu akan menolong diri kita di hari kerepotan nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mumpung masih belum mulai puasa, baru saja selesai sahur kita, saya akan mengingatkan sekali lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap datang bulan Ramadan beliau memberikan wasiat kepada para sahabat. Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, qad ja'akum Ramadan. Ramadan telah hadir kepada kalian. Syahrul mubarak. Ramadan itu adalah sebuah bulan yang dipenuhi dengan berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan puasa atas kalian pada bulan itu. Hanya Ramadan yang oleh Allah kita diwajibkan untuk puasa di selama bulan itu. Bulan-bulan yang lain Allah tidak mewajibkan. Meskipun kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Sya'ban yang beliau paling banyak berpuasa, tapi itu tidak mengalahkan Ramadan, karena Ramadan sepanjang bulan seluruhnya harus berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Apakah sekarang sudah dibuka? Ya, sejak tadi malam, sejak masuk bulan Ramadan, hilal Ramadan yang dilihat setelah maghrib, maka pintu-pintu surga sudah dibuka. Dengan apa? Dengan setiap ibadah kita sekecil apapun
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabun nar ay abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Mengapa? Karena kalau siang kita dalam keadaan lapar dan haus, tenaga kita sangat kecil, tenaga kita sangat berkurang. Sehingga seharusnya orang-orang yang memiliki tenaga yang berkurang 50% seperti kita, seharusnya bisa lebih mudah menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan apapun itu maksiat, baik berucap apalagi berbuat, itu pasti menggunakan tenaga, dan tenaga kita dikurangi karena kita tidak makan dan tidak minum sepanjang hari. Dengan itu kita terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan di dalam bulan Ramadan. Apakah kemudian setan dibelenggu seperti itu tidak menyebabkan kita tidak melakukan maksiat? Tidak. Karena kalau setan sudah dibelenggu, seharusnya kita mempunyai peluang lebih banyak, peluang lebih besar untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu masih belum cukup, maka yang terjadi adalah nafsu kita yang tidak kita belenggu. Kalau setan itu tugas Allah untuk membelenggu, tapi nafsu adalah tugas kita untuk membelenggunya. Jangan mengandalkan karena setan sudah dibelenggu, kemudian nafsu kita tidak kita kendalikan. Itu akan sama saja hasilnya. Karena perbuatan buruk itu disebabkan oleh yang pertama setan, yang kedua nafsu kita sendiri. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam yang tidak bisa kita ketahui kapan. Tapi salah satu dari bulan Ramadan ini ada satu malam di mana ada yang disebut Lailatul Qadar. Untuk itulah kita diharapkan untuk bisa memanfaatkan setiap malamnya. Karena kalau setiap malamnya kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kita akan mendapatkan malam itu, malam Lailatul Qadar itu. Tapi kalau sekarang hari ini, malam ini kita memperbanyak ibadah, besok kita tidur, besoknya lagi kita ibadah, besoknya lagi kita maksiat, maka kita tidak akan mendapatkannya. Karena dibuat malam itu tidak diketahui kapan. Itu tujuannya salah satunya adalah supaya kita memanfaatkan setiap malamnya, sehingga dijamin akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar hasilnya tidak kita petik di dunia, tapi nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah menutup sabda beliau ini dengan sebuah kalimat yang sangat menggelitik. Apa? Faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa saja yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan bulan Ramadan itu, sungguh dia memang kebangetan, memang sudah terhalang. Siapa yang menghalangi? Dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para ulama menafsiri hadis ini, salah satunya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, kaifa la yubasyirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa gembira karena dibuka pintu-pintu surga. Kaifa la yubasyirul mudhnib bi ghalqi abwabil jahim atau abwabil niran. Bagaimana seorang pendosa tidak suka, tidak gembira. Seorang yang biasanya berbuat dosa, bagaimana mungkin bisa tidak gembira? Padahal di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Wa kaifa la yubasyyiru al-aqil bi waqtin yughallu fihi syayatin. Bagaimana seorang yang berakal tidak gembira dengan satu waktu di mana
setan-setan sudah dibelenggu, tinggal dirinya sendiri dengan akalnya bisa berpikir supaya membelenggu nafsunya sendiri. Min aina yusbihu hadzal zaman. Jadi ada waktu mana lagi yang mirip seperti ini? Enggak ada. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan kaum muslimin, bulan Ramadan disebut sebagai Bashir. Bashir itu adalah, atau bisyarah adalah, kalau misalnya sedang ada pengajian, kiainya kemudian dikasih amplop namanya apa, bisyarah ya. Bisyarah adalah kabar gembira kaum muslimin. Mengapa Ramadan disebut kabar gembira? Kalau kita mendapatkan kabar di WA atau di telepon salah satu anggota keluarga kita di tempat yang lain meninggal, itu namanya kabar duka. Kalau kita nonton TV kemudian ada berita tentang kecelakaan atau tentang bencana alam, itu namanya kabar duka. Tapi Ramadan disebut sebagai kabar gembira. Mengapa? Karena seluruh hari di dalam bulan Ramadan adalah hari-hari yang menggembirakan. Maka menjadi aneh ketika seseorang tidak gembira. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.